Shalom. Shalom. Kami dari Yayasan BKS Marturia mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita di rumah kita masing-masing, minggu ini adalah minggu ke-19 sesudah Trinitatis. Tema minggu ini adalah ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Marilah kita mengundang hadirat Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 385 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Dengarkan sorak-sorainya mereka yang benar. Tuhan telah membebaskan, lepas dari dosa. Janganlah engkau berhenti kepada Yesus, datanglah, terima pengorbanannya, kau diselamatkan. Damai sukacita, bahagia, damai sukacita, semua diberikannya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu,
oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baiklah, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 785 ayat 1. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Begini bunyinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 sampai 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu,
karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilahkan duduk. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat 2. Marilah kita membaca firman Tuhan epistel di hari Minggu ini, yaitu diambil dari Amsal 16 ayat 16 sampai dengan 20. Kita baca secara bergantian, di ayat 20 kita bersama-sama. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Kita bersama-sama, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 209 ayat 1 sampai 2. Sejak Yesus Kristus menjadi
sedang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 247 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita, karena Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di surat Paulus yang kedua,
ke Timotius. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 saya bacakan untuk kita, mari kita simak bersama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kira-kira menurut saudara, apakah mengikut Yesus itu enak? Pasti enak, bukan? Bila mengikut Yesus, pasti ada sukacita, ada ketenangan hidup, bukan? Dan sangatlah menyenangkan bila kita menjalankan perintah Yesus. Bahkan banyak orang-orang bersaksi bahwa mereka memiliki kebahagiaan tersendiri dalam diri mereka bila mereka turut dalam pelayanan, melayani Tuhan di ladang Tuhan. Namun demikian saudaraku, mengikut dan melayani Yesus juga mengandung konsekuensi lain. Itulah yang dipaparkan oleh Paulus di dalam nats hari ini. Kita tahu bahwa Paulus menulis surat ini ketika dia dipenjarakan di Roma, bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi karena dia memberitakan Injil tentang Yesus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Kita baca di ayat 8 hingga ayat 9. Ketika itu penganiayaan terhadap orang Kristen sudah mulai meningkat. Tentu saudaraku, sebagai pimpinan jemaat di Efesus, Timotius bisa menjadi takut, bisa menjadi enggan memberitakan Injil. Ditambah lagi karena usianya yang masih relatif muda. Karena itulah Paulus menuliskan surat ini untuk meneguhkan hati Timotius, sekaligus untuk memberikan ajaran-ajaran yang benar untuk melawan ajaran-ajaran palsu yang sudah mulai memasuki jemaat Efesus. Dan Paulus juga merasa ajalnya sudah dekat, karena kemungkinan dia akan dihukum mati. Sehingga dengan surat ini Paulus ingin membekali Timotius dengan ajaran-ajaran yang benar dan memberi kekuatan kepada Timotius agar dia mampu meneruskan tugas pekabaran Injil itu. Karena itu saudaraku, mari kita ambil beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan dari firman hari ini. Yang pertama, firman hari ini menginspirasi kita supaya kita semuanya mau saling menyemangati. Sama seperti Paulus terhadap Timotius
Ketika di ayat 1 Paulus mengatakan, jadilah kuat. Jadilah kuat. Istilah sekarangnya itu, kau pasti bisa. Bila kita punya teman yang mungkin juga mereka adalah istri kita atau suami kita, atau bila anak-anak kita atau keluarga atau teman sekerja kita atau teman sepelayanan kita mengalami kelemahan atau dia kecut, tugas kita saudaraku bukanlah melemahkan, bukanlah membuli, bukanlah mengejek dia. Tetapi kita harus menyemangati. Kita harus seperti Paulus ini memberi dia suntikan semangat untuk menyemangati, bukan melemahkan. Dengan menyemangati saudaraku, dia akan bangkit dari kekurangannya. Lalu dia akan mencari serta mengembangkan potensi dirinya. Lalu dia bangkit dan dia menjadi bisa. Itulah tugas kita menyemangati. Tetapi bila kita belum bisa menyemangati orang lain, sedikitnya janganlah pernah melemahkan orang lain. Tetapi di pihak lain saudaraku, dengan seruan tersebut, dengan seruan jadilah kuat, Paulus juga mau mengatakan kepada Timotius dan kepada semua hamba-hamba Tuhan hingga hari ini, supaya kita membuang kemalasan, buang sikap acuh tak acuh, buang semangat yang kendor. Tetapi dengan perkataan ini Paulus mendorong kita supaya kita memiliki komitmen untuk melayani yang dibakar oleh entusiasme yang menyala-nyala. Sehingga kita tetap bersemangat, kita tetap keep on fire melayani Tuhan dengan bersemangat, tetap bersemangat. Tidak ada malas, tidak ada acuh tak acuh. Dengan demikianlah maka Injil bisa lebih cepat tersebar. Itu bagian yang pertama. Yang kedua saudaraku, firman ini juga mengingatkan kita agar dalam melakukan tugas pelayanan di ladang Tuhan, kita haruslah hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan saja. Terutama bila kita menghadapi segala macam kesulitan dalam hidup ini, harus hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan saja. Bila tadi di ayat 1 itu Paulus mengatakan kepada Timotius, jadilah kuat, di bahasa Yunaninya itu dikatakan enduna muste. Enduna muste merupakan sebuah perintah yang mengingatkan bahwa kita tidak akan bisa menang bila kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi kata enduna muste itu mengatakan kita akan kuat hanya bila kita mau mengandalkan kasih karunia Allah yang telah hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mari kita coba baca di 2 Korintus 12 ayat 7. Di sana Paulus berkata bahwa dia memiliki duri dalam dagingnya, yaitu penyakitnya. Dan dia sudah terus-menerus berdoa agar Tuhan mau membuang sakit penyakitnya itu. Tetapi apa hasilnya? Tuhan tidak mau mengabulkannya. Mengapa saudaraku? Karena Tuhan mengatakan kepada Paulus di 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, terkadang Tuhan memperbolehkan kita memiliki kelemahan. Terkadang Tuhan memperbolehkan kita memiliki ketidaksempurnaan. Mengapa? Supaya kita jangan sombong, tetapi supaya kita menjadi rendah hati, yaitu hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan saja. Karena dengan kasih karunia tersebut
Tuhan pasti akan memberikan kekuatannya yang luar biasa bagi kita. Sehingga bila kita hanya benar-benar mengandalkan kasih karunia, akan terjadilah hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Sama seperti yang Paulus katakan di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Alani hamwa kadungat dohonot tamasongon nidok ibu kuedeta di nomor 120 tului. Ope holan asini roha si pangasahonot toni. Itu yang kedua, saudaraku. Sekarang apa pesan yang ketiga dari firman ini? Melalui firman ini kita diperintahkan untuk melakukan multiplikasi, penggandaan. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Padahal masih banyak tugas yang belum terselesaikan. Terutama masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itulah dibutuhkan ketergesaan, dibutuhkan akselerasi. Karena itulah Paulus di ayat 2 mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Kita diperintahkan melakukan multiplikasi, menambah teman untuk mengabarkan Injil, untuk melayani domba-domba Allah. Tetapi saudaraku, tidak boleh asal menambah begitu saja. Paulus mengatakan mereka haruslah orang-orang yang setia, yang bisa diandalkan, yang terampil, yang kredibel, yang layak dipercaya. Karena itu saudaraku, kita harus mengajak sebanyak mungkin orang dan memilih orang-orang untuk ikut. Tetapi mereka harus diperlengkapi, harus diberdayakan sehingga mereka memiliki keterampilan. Terutama supaya mereka memiliki integritas. Mereka menjadi orang yang berintegritas, yang mumpuni, yang berkomitmen, yang berhati hamba untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena iman yang baik dan keterampilan atau kemampuan melayani, keduanya haruslah sejalan. Sekarang pertanyaannya, mengapa begitu beratnya syarat menjadi pelayan Tuhan? Mengapa? Karena memang saudaraku, berita Injil yang dipercayakan kepada mereka bukanlah barang murahan, bukanlah barang sembarangan, tetapi adalah yang sangat berharga. Karena di Roma 1 ayat 16 dikatakan, di dalam Injil itu ada kuasa Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Sehingga Injil yang luar biasa itu harus berada di tangan orang yang baik. Karena itulah seharusnya saudaraku, semua gereja harus memiliki program multiplikasi dan pemberdayaan, yaitu untuk memperlengkapi semua anggota jemaat agar semua mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terampil, yang bisa diandalkan, yang setia, yang kredibel, yang berkomitmen dan berhati hamba. Mereka bisa memberikan talentanya, potensinya untuk melayani di berbagai bidang pekerjaan-pekerjaan gereja. Kita baca itu di Filipi 4 ayat 12b. Dan itulah sekarang yang paling banyak ditangani oleh kami dan teman-teman kami di Yayasan BKS Marturia ini. Tetapi saudaraku, untuk itu semua ruas Nihuria, semua anggota jemaat harus mau diperlengkapi, mau diberdayakan. Sehingga semuanya memiliki kemampuan, memiliki keterampilan dalam tugas pekabaran Injil itu. Harus semua ruas Nihuria. Mengapa? Karena ladang sudah menguning, tetapi pekerja masih sangat sedikit. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan Yesus mengajakmu, mari turutlah memberi diri untuk melayani
Tuhan Yesus. Apa jawab? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, saudaraku, firman hari ini mengingatkan kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan dan sebagai seorang murid Yesus, kita harus bersedia menderita. Ikutlah dan tahanlah menderita, kata Paulus. Dan tentang ini Paulus memberikan ilustrasi. Pertama, seorang pelayan Tuhan itu harus seperti seorang prajurit yang mau melatih diri dengan keras, mau mengorbankan diri untuk tugas, mau berdisiplin, mau loyal, dan tidak mengkhawatirkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua diibaratkan juga, dikatakan juga harus seperti olahragawan. Olahragawan yang disiplin, yang ulet, yang tekun, yang mau berlatih, yang efektif dan efisien, yang fokus ke tujuan, tidak asal berlari, tidak asal memukul. Dan terutama, dia harus taat aturan, tidak mau main curang. Dan yang ketiga, pelayan Tuhan itu harus seperti petani yang mau bekerja keras karena dia berharap akan mendapat panen besar dan akan menikmati hasil panennya itu. Itulah sikap dan budaya hidup semua pengikut Yesus, semua pelayan Tuhan, sehingga Injil itu bisa cepat tersebar. Dan yang terakhir, saudaraku, mungkin kita berpikir, wah, sulit sekali bekerja untuk Tuhan. Apalagi kalau kita melihat kemampuan kita sangat terbatas. Sementara pekerjaan itu menuntut hal yang sungguh besar. Tetapi jangan takut, saudaraku. Karena di ayat 7, firman Tuhan memberi jaminan bahwa asalkan kita mau, Tuhan akan memberi kita bukan hanya kemampuan, tetapi dikatakan Tuhan akan memberi kita juga pengertian dan pemahaman akan arti segala sesuatu yang kita lakukan dan segala sesuatu yang terjadi. Dan itulah yang membuat kita semakin berkomitmen, semakin gigih, semakin antusias melakukan tugas itu. Sehingga Injil keselamatan Tuhan Yesus semakin meluas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Semakin hari semakin banyak ruas gereja yang mau mengabdikan dirinya melayani Tuhan. Seperti di Yayasan BKS Marturia ini. Kami pendeta hanya beberapa orang. Dan itu pun kebanyakan adalah pendeta yang sudah pensiun seperti saya ini. Hanya beberapa orang pendeta yang masih aktif. Tetapi selainnya ratusan orang, mereka adalah warga jemaat biasa. Sudah banyak. Dan pasti di antara kita masih banyak yang mau untuk mengabdikan dirinya melayani Tuhan. Namun saudaraku, itu masih tetap kurang. Karena tugas itu semakin banyak, semakin luas dan sangat-sangat mendesak. Tidak boleh berlalai-lalai. Karena masih banyak orang yang belum menerima Kristus. Masih banyak orang Kristen yang tersesat, yang bergelimang dosa, yang harus kita cari. Terutama saudaraku, ditambah lagi beberapa tahun ke depan, anggota jemaat gereja kita di atas hampir 60%. 5 tahun ke depan 60% anggota jemaat kita adalah dari generasi milenial dan generasi kids zaman now sekarang. Mereka adalah generasi yang sangat-sangat akrab dan sangat bergantung pada internet. Mereka ini memiliki karakteristik yang khas, yang khusus. Sehingga pelayanan kepada mereka memerlukan bentuk dan metode pelayanan yang berbeda, yang khusus, yang pasti berbeda dengan bentuk dan metode pelayanan yang ada sekarang ini. Lalu siapa yang melayani itu? Kita harus memenangkan mereka untuk Yesus.
Karena itu saudaraku, untuk memenangkan mereka bagi Yesus dibutuhkan semakin banyak keahlian dari para pelayan-pelayan. Karena itu saudaraku, agar generasi itu bisa semuanya terlayani, agar mereka bisa mengenal Yesus dengan baik. Mari saudaraku, hari ini Tuhan memanggilmu, turutlah dalam pelayanan bagi Tuhan. Yesus membutuhkanmu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Yesus. Sekarang apa jawabmu? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah menyediakan keselamatan dan hidup kekal bagi kami. Terima kasih bila Tuhan berkenan memanggil dan memilih kami menjadi teman sekerjamu untuk memanggil orang agar mereka selamat. Ya Tuhan, biarlah dengan firman-Mu hari ini, kami semua mau mempersembahkan diri kami. Kami mau diperlengkapi, sehingga kami mau menjadi hamba-hamba-Mu yang mau melayani dengan sepenuh hati dan dengan segala kemampuan kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, karena itu berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang melayani umat-Mu. Beri mereka hikmat-Mu dan juga kuasa-Mu. Berikanlah mereka hati yang berkomitmen dan semangat yang berkobar untuk bekerja bagi-Mu. Beri mereka kemampuan agar mampu berkreativitas, menciptakan bentuk pelayanan yang aktual, yang relevan, terutama dengan generasi muda sekarang, sehingga generasi muda ini tetap setia dan cinta Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan akan melimpahi kami dengan segala berkat-Mu, sehingga kami berkecukupan dalam segala hal, sembuh dari segala penyakit, tetap kuat menghadapi segala macam pergumulan, dan kami tetap bersukacita dan bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, besar nama-Mu kekal selama-lamanya, Allah gunung batu dan andalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 216 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.